Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kita ini memang mudahnya banyak aktif di organisasi. Jadi saya pernah jadi ketua Ikatan Mahasiswa Kota Batu. Saya juga pernah jadi anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, pernah juga. Terus saya pernah juga ikut mendirikan Fordimamla, yaitu forum studi diskusi, semacam diskusi itu di Universitas Brawijaya. Pernah ikut dirikan juga. Terakhir mungkin banyak kegiatan, tapi kita terakhir itu kita sama teman-teman itu mendirikan kelompok kerja peningkatan status kota Batu. Saya pernah di Batu ini yang pasti juga pernah jadi wakil ketua DPRD Kota Batu. Dan sekarang banyak diskusi sama teman-teman yang ngamati Batu lah. Karena kita punya tanggung jawab moral untuk Batu ke depan yang lebih baik. Mungkin kalau untuk sejarah Batu memang gini, kita apa adanya kita sampaikan. Memang tahun 1994-95 itu Kementerian Dalam Negeri itu memang minta daerah-daerah itu untuk mengajukan kecamatan-kecamatan yang maju itu untuk jadi kotim gitu. Itu zamannya Pak Rudini. Nah, salah satunya itu Kabupaten Malang, waktu bupatinya Pak Abdul Hamid itu mengajukan Batu untuk jadi kotim. Nah, jadilah Batu kotim. Nah, setelah itu Depdagri minta lagi kotim-kotim yang maju supaya diajukan jadi kota. Nah, tahun-tahun itu yang saya sebutkan tadi itu kabupaten kembali mengajukan Batu untuk jadi kota. Nah, tapi jujur aja kita melihat itu bahwa pengajuan ini setengah hati. Setengah hati itu maksudnya gini, pihak Kabupaten Malang itu mengajukan Kota Batu untuk jadi kota itu memang tidak sepenuh hati gitu. Karena Batu waktu itu Kecamatan Batu sudah ditetapkan oleh provinsi ya, zamannya Pak Gubernur Sunarso itu ditetapkan sebagai sentral pariwisata Jawa Timur. Yang kedua, Kecamatan Batu memang PAD-nya paling tinggi dibanding 30 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Jadi memang Kabupaten Malang itu mengajukan, tapi saya lihat setengah hati. Kenapa setengah hati? Karena waktu sekitar bulan Juni tahun 1999
itu ada 30 kotatif di Indonesia yang dibahas di PPR, tapi batu nggak dibahas, Nggak masuk di situ, Pak. nggak masuk, nggak dibahas sama DPR RI. Nah itu tentu kenapa? Nah kemudian di bulan Juni itu Pak Gubernur Pak Imam Utomo itu membuat satu pernyataan resmi di koran-koran, dan itu datanya masih ada sebenarnya. Beliau ngomong Batu diturunkan statusnya kembali jadi kecamatan bagian dari Kabupaten Malang. Jadi Batu itu diturunkan. Terus Pak Bupati Malang waktu itu Pak Kolonel Muhammad Said itu ngomong, saya akan menghibur warga Batu karena Batu diturunkan statusnya. Itu di koran-koran ada. Sampai sekarang wartawannya ada, clipping-clippingnya juga ada. Nah, berangkat dari situ, dari penurunan status Batu itulah teman-teman di Batu ini akhirnya banyak diskusi, terutama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 199 tentang otonomi daerah. Ya, kita diskusi di situ. Kita melihat ada peluang Pak. Jadi kita waktu itu sepakat kita menolak penurunan status Batu dan kita bareng-bareng berjuang lagi untuk Kota Batu. Nah, kita melihat itu ada 2 kotip di Jawa Timur yang mengajukan usulan untuk jadi pemerintah kota. Satu Jember itu. Jember belakangan akhirnya diturunkan karena nggak ada perjuangan yang sungguh-sungguh saya lihat. Nah Batu dari posisi diturunkan itu akhirnya disetujui jadi kota dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001. Nah cuman perlu kita sampaikan gitu bahwa proses Batu ini peningkatan statusnya memang tidak mudah karena dia diturunkan statusnya. Itu kita waktu itu sama teman-teman akhirnya mendirikan kelompok kerja peningkatan status Kota Batu yang dikenal Pokja gitu. Kita mulai berjuang ke Kabupaten Malang, ke provinsi, ke pusat. Nah, di sana kita baru tahu ternyata Batu itu ditolak. Kenapa Batu ditolak statusnya itu untuk meningkat gitu? Karena Batu ini menurut penilaian tim interdep gitu, tim antar departemen yang diketuai Pak Mendagri waktu itu Pak Suryadi Sudirja gitu. Karena Batu ini satu gitu, Batu ini dianggap daerah pertanian, penduduknya petani, terus daerah Batu ini penyimpanan air untuk daerah-daerah sekitarnya. Nah itu pertimbangan mereka semacam itu. Yang kedua, pertanyaannya apa nanti Batu kalau berdiri sendiri bisa membiayai kehidupannya, potensi apa yang paling bisa dipakai untuk menghidupi Batu? Nah itu yang didebaki akhirnya kita jawab bahwa salah satu potensi yang sudah ada sejak sebelum kemerdekaan, potensi kita pariwisata dan pertanian. Akhirnya kita mulai jalan banyak diskusi sama Mendagri, DPR RI. Nah, memang tidak gampang karena Batu ini untuk peningkatan status itu memang memerlukan penelitian dari pusat, mulai dari luas wilayah, jumlah penduduk, potensi wilayah, terus berbagai hal lainnya lagi lah gitu. Nah ini yang akhirnya kita menyatakan ke Pak Gubernur, Pak Bupati, kita menolak penurunan status Batu dan
kita bareng-bareng berjuang gitu, sama masyarakat yang ada di Bali. Terima kasih Pak. Itu mungkin sebagian besar untuk perjalanannya menuju peningkatan status kota Batu. Tadi disampaikan bahwa banyakkan hal untuk peningkatan status kota Batu, baik itu kendala eksternal atau internal. Yang tadi yang saya baca di buku itu, sebelum menuju ke Pokja itu kan ada organisasi mahasiswa, ada narkoba, terus yang saya lihat itu ada forum komunikasi masyarakat Kota Bandung, FKM, KB, dan LSM Berantas. Nah, sebelum menuju terbentuknya Pokja itu kan peran dari dua organisasi masyarakat ini kan sangat kontras. Yang satu memang yang FKM KB yang asumsinya bahwa peningkatan kota baru ini harus jalan, tapi dengan jalan yang tidak seperti yang dilakukan oleh LSM Berantas. Satu secara smooth, yang lain mungkin secara lebih keras lagi. Nah, mungkin untuk menyatukan persepsi itu caranya bagaimana, sampai ada di sini sebutan Roboy Ganesha, itu sampai bisa menyatu dengan LSM Berantas itu bagaimana sampai terbentuknya Pokja. Iya, jadi memang betul. Waktu itu ada dua, ada kelompok Ganesha. Kelompok Ganesha itu memang ada Ikatan Mahasiswa Kota Batu, ada Koperasi Pemuda. Nah, kita memang dijuluki Roboy Ganesha itu karena dulu hampir semua kegiatan di Batu itu teman-teman jadi aktivitasnya, jadi aktivisnya. Makanya Kabupaten Malang akhirnya ngasih kantor, di Makoba dapat kantor, Kopeda dapat kantor, itu karena ya teman-teman aktif banget di Batu itu. Jadi kalau kelompok Ganesha itu memang ingin Batu itu naik, ya kita karena belajar undang-undang, kita yang ngikuti mempelajari undang-undang gitu. Karena tanpa undang-undang juga nanti kita jalannya sulit gitu. Kalau LSM Berantas, Mas Ahmad, mungkin polanya itu dengan demo, pernah demo besar di Batu, LSM Berantas itu. Nah, kalau kelompok Ganesha inginnya kota aja gitu, karena lebih gampang. Kalau LSM Berantas kan mintanya kabupaten, itu menurut kita sulit gitu. Tapi akhirnya saya coba satukan gitu. Jadi memang Pokja ini mulai pembentukannya memang saya yang memimpin gitu. Jadi rapatnya saya yang memimpin untuk menyatukan teman-teman gitu, antara kelompok Ganesha dengan LSM Berantas itu kita satukan. Jadi saya waktu itu memang membentuk nama kelompok ini kelompok kerja biar gampang gitu, simple. Terus orang-orang strukturnya misalnya ada struktur advokasi, terus ada pendanaan, ada riba, ada sosialisasi. Nah, itu ada juga spiritual, gitu, orang tua itu kita masukkan di sana. Nah, itu memang termasuk penunjuk personil Pokja itu memang saya dengan kriteria itu tadi, orang-orang yang punya karakter, punya komitmen, kita tarik ke sana. Jadi Pokja ini memang saya alami saat pidato malam tirakatan 16 Agustus 1999 itu saya lempar ke forum memang, bahwa Batu diturunkan statusnya bagaimana masyarakatnya. Ternyata tanggapannya luar biasa. Saya ingat dan itu bisa dikonfirmasi
Yang menanggapi saya saat itu antara lain Ustadz Rubai, sekarang ketua FKUB ya Pak. Rubai, terus Pak Haryono MC, Pak Dikut Purwanto, itu orang-orang yang nanggepi dan banyak lagi. Jadi di situ akhirnya pada tanggal 7 September 1999 itu kita bentuk kelompok kerja peningkatan status kota Malang. Jadi memang yang bentuk organisasi ini waktu itu rapatnya saya yang mimpin, memang yang memberi nama Pokja, memberi nama struktur-struktur juga personil itu saya semua yang. Jadi pertama berdiri Pokja itu nggak ada ketua, nggak ada koordinator, karena waktu itu saya menyadari bahwa kalau pilihan nanti problem terlalu lama. Akhirnya saya ngomong bentuk bidang-bidang aja, dan saya nggak ambil posisi penting. Waktu itu saya cukup jadi anggota sama satu bidang, sehingga akhirnya disepakati kita bentuk bangun itu. Nah, kita mulai perjuangan ke Jakarta. Mungkin ke Jakarta itu sudah kita lakukan selama 3 tahun, itu ada 28 kali Jakarta ke Depdagri. Waktu itu ada juga Departemen Otonomi Daerah, terus ke DPR RI, ke Badan Legislasi, banyak diskusi di sana. Terus untuk provinsi kita ya ke kantor gubernur, ke DPRD provinsi. Kalau di Kabupaten Malang itu kita ngadep Pak Bupati, ngadep DPR itu, DPR Kabupaten itu ya berkali-kali. Mungkin yang paling menarik itu yang di provinsi, saat DPRD provinsi mau mengeluarkan persetujuan, itu anggota Pokja dimintai kesepakatan dengan mereka bahwa Pokja harus selamanya bertanggung jawab secara moral untuk Kota Batu ke depan. Jadi kita sanggup waktu itu. Jadi gitu kira-kira. Ya Pak. Sebelum yang masih saya tanyakan, di saat malam diberikan itu kan Pak Andre menyampaikan melontarkan batu akan diturunkan di Kecamatan Mungkin. Berita itu apakah sebelumnya sudah didiskusikan di forum sebelumnya, misalnya ada rapat sebelumnya, nanti saya menyampaikan ini misalnya begitu. Apa nggak ada atau memang itu ungkapan pribadi, nanti saya lemparkan ini saja dulu? Iya. Jadi memang gini, setelah Juni itu Pak Gubernur itu ngomong gitu, waktu diturunkan, itu saya memang mikir, ini apa caranya? Akhirnya saya memang banyak diskusi soal undang-undang dengan anggota DPRD Kabupaten Malang, Pak Mas Surya Turokim almarhum, sama teman-teman Pak Sunyantoro, Yani Andoko itu memang kita diskusi soal apa? Soal undang-undang. Tapi saya memang mikir waktu untuk tak lempar ini di sini paling pas saya sampaikan ini di forum apa. Dan seperti biasa tahun-tahun di Batu ini dulu semasa muda, semasa saya jadi ketua mahasiswa, itu saya sering diundang untuk jadi pembicara saat malam tirakatan. Dan pada waktu tirakatan 16 Agustus 1999 itu saya diundang untuk jadi pembicara. Ketuanya Pak Haryono Anwar, sekretarisnya Mas Kamil, MC-nya Pak Nasir, yang diundang seluruh Batu tokoh-tokoh. Lah di situ akhirnya saya keluarkan apa yang saya jadi pemikiran saya itu saya sampaikan. Jadi saya waktu itu pembicara kedua. Pembicara pertama Pak Slamet, pembicara kedua saya, pembicara ketiga Pak Gatot Bambang Santoso, Wali Kota Sip. Pak Slamet waktu itu bicara soal lingkungan. Kedua saya bicara soal
batu diturunkan 100. Itu yang akhirnya jadi pembicaraan yang saya sampaikan. Termasuk Pak Slamet sama Pak Wali Kota Tip, Pak Gatot akhirnya ngikut bahas materi saya itu. Termasuk yang datang semua. Jadi itu yang saya sampaikan di forum itu. Saya tidak bicara soal perjuangan, tapi saya bicara soal Kota Batu ke depan. Dan tanggapannya luar biasa. Pak Bupati, Pak Haryono, Pak Dikut, almarhum Pak Maman, hampir semua peserta itu bicara soal itu semua. Intinya mereka minta ya apa Batu tetap jadi kota. Karena memang dulu itu kan teman-teman itu ketika Batu jadi kota itu kan senang gitu. Urunan bangun kantor kota, Adipura berapa kali kita sampai itu semua kerjanya teman-teman itu. Nah, saya sendiri waktu itu mikir ya apa cara minggu Batu kita di kota. Jadi ketika kabupaten mencanangkan jadi kota kita senang, tapi ketika diturunkan harapan orang Batu itu wah ini hilang ya apa ya. Karena kita waktu itu mikir Ganesha itu selalu diskusi ya apa arek Batu bisa jadi pegawai negeri, ya apa cabang-cabang, ya apa organisasi itu bisa cabang, bisa ikut munas, ada DPR, ada wali kota, anak-anak Batu bisa jadi di sana. Jadi kita waktu itu mikirnya gitu, makanya kita tolak. Coba Batu itu naik status, tidak diturunkan, mungkin tidak ada Pokja. Jadi Pokja itu menjawab keputusan pemerintah menurunkan Batu. Jadi coba Batu itu tidak diturunkan, tidak ada perjuangan itu, ya wis tak apa-apa. Iya. Dan itu dimuat orang semua di Jawa Timur. Sampai sekarang wartawan-wartawannya ada, clippingnya ada semua. Terus ini Pak, ini setelah ada Pak Angget melontarkan statement dari gubernur bahwa Batu akan diturunkan, berjalan waktu ini saya melihat ada demo tanggal 4 September 1999. Itu mungkin reaksi dari masyarakat. Itu demo itu memang dikondisikan atau memang ada statement dari Pak Anggrek akhirnya berkembang, akhirnya ada demo yang memang dengan sendirinya atau memang dikondisikan. Ya, jadi memang apa yang saya sampaikan malam 16 Agustus itu saya rasa banyak dampaknya. Masyarakat, organisasi mulai gerak gitu. Saya pikir Pak Slamet demo itu juga salah satu bagian merespon itu, tapi juga waktu itu ada sosialisasi dari kabupaten. Pak Asisten 1 Pak Imam Hidayat mau menyampaikan undang-undang soal otonomi daerah berkaitan dengan diturunkannya Batu itu. Nah, Pak Slamet sudah tahu dia mesti sosialisasi, mesti hidup di demo sama Pak Slamet. Ya, di demo. Nah itu ramai di koran-koran di Mukat. Itu salah satu hal yang juga menarik perhatian untuk pemerintah pusat. Orang Batu ternyata menolak gitu. Jadi itu spontan aja Pak Slamet. Sebetulnya jauh-jauh kan tidak ada, tapi setelah diturunkan mungkin dia gerak juga gitu. Sama dengan kita, kalau Pak LSM berantas Pak Slamet itu demo masang spanduk di alun-alun Kabupaten Hargamati penuh. Kalau kita kan banyak diskusi, kita kontak Jogdagri, teman-teman di sana. Ya kok, memang di Jogdagri itu ngomong tidak ada berkasnya Batu itu tidak ada. Memang pernah dulu dia ngomong ada pengajuan, tapi tidak ditindaklanjuti. Makanya tidak dibahas.
mungkin setelah demo itu memang banyak impasnya Pak, termasuk akhirnya mungkin ada keinginan menyatukan persepsi antara Koboi Gansa dengan LSM Berantas. Iya. Mungkin tanggal 7 itu Pak ya. Jadi memang saya melihat ada perjuangan teman-teman di Ganesa, Ikatan Mahasiswa Kota Batu, Kobeda, juga ada LSM Berantas. Nah, daripada berjuang sendiri-sendiri, saya pikir tidak efektif. Akhirnya Mas saya kasih tahu, Pak Mat, ini gabung aja, KP digabung, dia setuju. Akhirnya yaitu tanggal 7 September, saya undang semua, saya yang undang mereka semua. Akhirnya saya kasih tahu, kita bentuk aja supaya bisa berjuang bareng. Nah, itu tadi yang saya ceritakan. Akhirnya di forum itu kita tidak milih ketua, koordinator saya ada. Memang saya sengaja supaya lancar. Karena kalau milih ketua, milih apa, mesti ribut itu. Dalam perjalanan waktu itu Pak, setelah dibentuk Pokja, itu kan bapaknya kalau nggak salah di suasana tinju Pak ya, untuk pembentukan itu, dan di sana dibentuk bidang-bidang. Jadi Pak Andre menyebutkan advokasi, sosialisasi, pendanaan, litbang, spiritual, yang ketuanya masing-masing Pak Salman yang advokasi, sosialisasi Pak Sabar, terus pendanaan Pak Yani, terus litbangnya Pak Salmusi, spiritual Pak Jasa. Nah di sini tadi menyebutkan tidak ada ketua tapi ada koordinator. Yang koordinator ini kayaknya mengajukan apa ditunjuk Pak Mamat ini. Jadi gini, setelah saya bentuk Pokja, kita dikritik sama teman-teman. Almarhum Mas Argo itu ketua MPC, kita mendampingi Pokja, dia datang. Kemudian dia mundur karena Pokja ada koordinator, ada ketua yang ngomong, masa mau pinter-pinter di organisasi ada ketua, ada apa, koordinator. Nah itu akhirnya 1 bulan kemudian itu kita bicara sama teman-teman di Indonesia, ya Allah ini kita ada kubur sama yang saya belajar sama Selamat langsung. Nah di rapat itu Pak Mamat ngomong, ya sudah, kalau tidak ada koordinator, saya aja ada koordinator. Beliau ya sanggup. Saya akhirnya rundingan sama Mas Selamat, ya sudah tidak ada apa-apa, biar ada yang tua. Akhirnya Pak Mamat koordinator. Tapi belakangan di Pokja itu terjadi beda pendapat karena Pak Selamat yang saya tunjuk sebagai juru bicara di media itu statementnya terlalu keras, yang keras karena memang teman-teman ini sama Pak Bupati itu sama pejabat kabupaten itu dekat semua kayak teman. Dan Pak Selamat yang keras statementnya, akhirnya Pak Mamat itu kalau gini ya, saya tak mundur saja. Jadi Pak Mamat yang waktu itu sanggup jadi koordinator, akhirnya sekian bulan kemudian mundur karena statement yang terlalu keras. Iya, terlalu keras media. Tapi bagi saya ya tidak keras, itu biasa. Kita kan ya apa namanya berjuang gitu. Akhirnya teman-teman itu sepakat dibentuk presidium. Daya itu Pokja itu nyaris bubar karena perbedaan pendapat itu. Karena koordinator mundur, situasinya itu Pak Selamat juga ngomong kalau dia akan terus statementnya seperti itu. Ya kita tidak terima mundur, tapi Pokja
kita ngomong ya terus jalan. Jadi biasa di Pokja itu beda pendapat, diskusi itu biasa. Jadi kita misalnya soal kota atau kabupaten kan diskusinya ramai. Tapi ya setelah selesai, setelah kita kasih pemahaman ya selesai. Jadi koordinator mundur, Litbang ajukan konsep presidium yang kita diskusikan, hanya kita bentuk presidium. Memang saya mencoba sebagai salah satu di situ mencoba untuk selalu memberikan kebersamaan yang Pokja ini tidak sampai berhenti di jalan. Bahkan kita pernah diundang Pak waktu itu Bupati Pak Said diganti Pak Ibnu Rubianto. Nah, Pak Ibnu Rubianto mengundang teman-teman. Ya apa Mas? Kalau baru ditutup, maksudnya beliau ya tidak usah berjuang lagi. Ya kita mohon maaf Pak Bupati, perjuangan ini sudah panjang. Kita akan terus Pak. Jadi beliau ajak kita ngomong waktu ditotone. Nah, kita menolak karena kita sudah jalan. Itu sudah mulai Pak. Artinya gini, dalam undang-undang otorita pasal 125 itu kan dari kotatif untuk harus selama-lamanya 2 tahun untuk menjadi kota atau kabupaten. Nah, langkahnya Pokja saat menanggapi undang-undang pasal 125 otorita ini itu seperti apa dengan kita melihat undang-undang seperti ini? Iya, jadi gini, undang-undang itu betul memberikan waktu 2 tahun. Nah, 2 tahun itulah yang memang kita pakai sebagai dasar untuk menolak statement dari pemerintah pusat. Kita ngomong, kita menolak, kita berjuang. Ternyata sisa waktu 2 tahun kita bisa menggugurkan Batu jadi kota. Walaupun itu memang tidak gampang, tidak mudah, karena kabupaten ini setengah hati. Ya semua intinya orang kabupaten itu kan ngeman Batu dengan kota yang luar biasa, kecamatan tapi paling maju di Jawa Timur. Dia primadona. Makanya sebetulnya setengah hati. Nah, kenapa mereka mengajukan surat tahun-tahun 1994, 1995? Ya itu karena birokrasi itu biasanya antara lembaga yang satu dengan yang lain saling menghormati. Jadi Pak Bupati kenapa ngajukan? Karena ya Pak Mendagri yang minta kan. Tapi soal diperjuangkan sungguh-sungguh atau tidak itu kan proses. Tapi faktanya Batu diturunkan. Itu kembali ke tadi statement Pak Gubernur itu Pak. Itu Batu yang akan diturunkan dari kecamatan itu kenapa Pak? Apa memang itu ada campur tangan dari kabupaten atau memang ada kepentingan yang lain? Akhirnya ada statement yang Batu mau diturunkan kecamatan lagi. Saya pikir yang pasti statement Pak Gubernur, seorang gubernur berani menyampaikan keputusan statement semacam itu, Batu diturunkan, itu kan beliau sudah tahu di pusat ditolak. Jadi tim interdaya di pusat itu memang menilai Batu ini tidak layak jadi kota, karena kota pertanian, penduduknya sebagian besar waktu itu petani, terus Batu ini dalam penampungan air. Itu alasan utama mereka. Jadi Pak Gubernur sudah tahu, pusat menolak, maka tidak diproses. 30 khotib itu Batu tidak diproses, karena sudah tahu Pak
Yang kedua, ya tentu ada dari kabupaten juga setengah hati. Punya kepentingan PAD. Ya, emang Kota Batu kan memang luar biasa. Satu-satunya kota yang paling maju di kabupaten kan Batu. Dan kita memahami itu. Tapi kita juga waktu itu minta kabupaten juga memahami keinginan masyarakat untuk punya wali kota sendiri, DPR sendiri, organisasi jadi cabang semua, punya anggaran sendiri itu. Terus lagi sudah dalam perjalanan Pokja sesuai dengan tadi undang-undang sudah dalam waktu 2 tahun ini harus sudah ada keputusan. Itu antara Pokja dan pemerintahan dalam hal ini masih kolektif Batu. Kolaborasinya itu seperti apa? Atau memang Pokja ini jalan sendiri untuk menggolkan bagaimana perjalanan untuk meningkatkan Kota Batu? Ya, yang pasti Pokja itu memang jalan sendiri ya. Karena Kabupaten Malang enggak respon Pak. Itu kan di koran-koran bolak-balik Pak Slamet sama Ketua DPRD Kabupaten Malang Pak Ari Hasan itu bolak-balik berdebat. Pak Slamet ngomong harus ada SK pelepasan batu dari kabupaten. Pak Ali Hasan ngomong itu bukan wewenang kami, wewenang pusat. Cuman kita pahami bahwa sebetulnya itu kewenangannya kabupaten harus mengeluarkan surat itu. Tapi akhirnya setelah pusat merespon, DPR RI merespon, mereka akhirnya juga mengeluarkan surat itu. Perjalanan untuk membuat kabupaten karena secara gampang yaitu tidak berkutik untuk mengeluarkan surat itu memang kan perjalanan Pokja melobi mulai dari kabupaten sendiri terus ke provinsi, ke anggota DPR Jawa Timur, Departemen Dalam Negeri, Departemen Daerah Otonom. Itu perjalanannya luar biasa. Dalam perjalanan itu Pokja dalam melobi misalnya di provinsi, apakah memang petugas ada sendiri, terus di provinsi pusat ada sendiri untuk melobi bagaimana caranya untuk membuat peningkatan status Kota Batu ini menjadi lebih cepat. Iya. Jadi gini, memang kita waktu itu melihat Kabupaten Malang setengah hati. Jadi kita berangkatnya ke pusat dulu gitu. Kita buka Dapdagri, otonomi daerah, DPR ini kita buka pusat dulu. Nah, setelah pusat itu merespon gitu, mereka kirim surat ke bawah supaya bawah ini juga merespon gitu. Jadi Pokja ini kalau secara tim ke Jakarta itu biasanya orang 9, orang pernah orang 18, tapi kita memang menempatkan orang-orang yang ada di sana di Jakarta di mana untuk monitor gitu. Jadi Pak Sumiantoro misalnya atau Pak Haryono MC itu ya berbulan-bulan di Jakarta ngawasi, ada sidang DPR RI, bahas khotib, mereka itu di sana. Ketika tim kres, tim penilai layak tidak membantu itu, mereka tiap hari datangin tim kres. Jadi memang aktif kita. Jadi jadi bisa dibilang ini, coba Pokja juga memulai perjuangan. Ya mungkin Batu tetap kecamatan, bagian dari kabupaten. Memang luar biasa Pak yang Pokja ini bekerjanya untuk peningkatan status Kota Batu. Terus setelah itu apakah dari masyarakat di Kota Batu
bagaimana dukungan masyarakat Kota Batu Pak dengan adanya Pokja terus bergerak sampai menjelang peningkatan status Kota Batu? Ya, jadi dukungan masyarakat luar biasa. Organisasi masyarakat itu ada 37 surat ya yang mendukung kita. Cuma juga ada kelompok-kelompok yang nggak setuju gitu. Misalnya PHRI pernah nggak setuju gitu. Tadinya ikut kita, terus mereka nggak setuju gitu. Dengan alasan pajak akan naik untuk hotel misalnya. Nah, itu memang ada. Juga ada kelompok-kelompok yang nggak macam-macam lah. Tapi ya setelah itu naik itu kita melihat kan yang menikmati ya hotel-hotel itu juga, yang menikmati juga orang-orang Batu jadi pegawai negeri, jadi ini jadi itu banyak tokoh-tokoh yang nggak setuju itu anaknya jadi pegawai negeri sekarang. Ya ketemu kita sekarang ya paling terima kasih kita. Kita dulu ngomong tidak buka konflik gitu. Kita saya ngomong sama teman-teman Pokja, kalau musim kritik nggak usah ditampung, dimulai, ya ditampung. Dan itu terbukti setelah Batu tahun 2001 statusnya naik, anak-anak mereka mulai masuk. Terus ini kan harus ada alasan yang kuat sebagai dasar untuk peningkatan Kota Batu. Untuk tentang penentuan luas wilayah masuk dalam kota administratif Batu ini, syarat-syarat yang mungkin bisa disampaikan jadi penguat sebagai peningkatan Kota Batu gimana Pak? Ya memang kan waktu itu kan kita walaupun kita jalan sendiri, tapi kita sebisa-bisanya juga sama teman-teman itu menyiapkan, misalnya luas wilayah, itu luas wilayah Batu itu peta di Batu itu yang bikin teman-teman Pokja, ya oposisi misalnya penduduk potensi, pokoknya ya Pokja ini yang bikin proposal, nah, terus kita kasihkan ke Kodim Batu. Jadi Pokja ini memang backup penuh itu, backup penuh. Bahkan ketika Batu itu sudah ada kelihatan untuk naik status, Pak Wali Kota, tim Batu waktu itu Pak Imam Ngabul minta tolong Pokja. Beliau bikin tim untuk SK juga mengeluarkan untuk membuat struktur, anggaran, aset macam-macam. Itu teman-teman semua, dan mungkin di Indonesia satu-satunya orang swasta yang masuk tim Utuda itu terus konsepnya dipakai sama pemerintah. Jadi pertama Batu berdiri itu strukturnya itu bikinan kita, anggarannya apanya. Jadi Pokja ini memang memperjuangkan Batu ini tidak setengah-setengah, termasuk lambang kota itu dulu panitia, termasuk DPRD transisi itu panitia teman-teman semua yang bentuk itu. Jadi Pokja ini sepenuhnya, termasuk misalnya menentukan tempat dulu DPR sebelah mana, Polres, Kejaksaan di mana, itu yang diminta pendapat Pak Imam Pokja, dan kita kasih masukan, kita survei sama Pak Imam. Jadi Pokja ini lengkap sudah. Terkait sudah meningkatnya status Kota Batu ya, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 itu setelahnya itu apakah terdapat konflik kepentingan Pak terkait pembagian aset
status dengan pemerintah Kota Batu dengan kabupaten atau provinsi, Pak? Iya, memang undang-undang itu kan jelas itu. Undang-undang nomor 11 tahun 2001 itu pembentukan Kota Batu kan jelas, semua aset yang ada di Batu, milik kabupaten, provinsi, pusat, harusnya itu diserahkan ke Batu. Cuman kan pemerintah ini juga apa itu kabupaten, apa itu provinsi kan juga tidak melepas rumah sakit sampai sekarang statusnya juga masih milik provinsi, harusnya dikasihkan ke Batu. Songkoniti kan sampai sekarang juga jadi urusannya kabupaten, harusnya dikasihkan ke Batu. Kecuali kayak material P3 itu tanaman obat itu memang itu tidak apa kalau menurut saya punya provinsi, karena dia jadi pusat latihan untuk kota-kota kabupaten di Jawa Timur. Kita memahami, jadi konflik aset itu sampai sekarang itu belum selesai, masih ada. Selanjutnya Pak, mungkin yang mungkin lebih apa yang bisa dianggap dari kelompok kerja Pokja dalam Pemkot pembentukan pemerintah Kota Batu, yang harapan-harapan yang sampai hari ini Pak, yang belum dilaksanakan atau terlaksana dengan adanya pemerintah Kota Batu itu, yang dirasakan Pokja itu apa? Ya sebetulnya banyak hal yang masih belum ideal Kota Batu, masih banyak hal yang harus diselesaikan. Aset misalnya, Songkomiti misalnya, apa nanti bisa candi itu bisa jadi lagi milik Batu misalnya. Terus bagaimana pemerintahan Kota Batu ini jadi pemerintahan yang bagus gitu, dalam artian pejabat-pejabat itu punya komitmen gitu untuk Batu yang lebih baik misalnya gitu. Terus lagi pengelolaan anggaran dan banyak hal yang memang ini belum sempurna, masih harus dibenahi lagi. Nah, Pokja itu punya tanggung jawab moral. Kita ini tanggung jawab kita moral. Makanya banyak calon-calon wali kota dan timnya sekarang ini yang banyak diskusi sama Pokja. Kita kasih masukan supaya nanti ke depan itu mereka mengulangi hal-hal yang tidak bagus di kota ini dan ke depan menjadi lebih bagus gitu. Jadi sekarang kita banyak diskusi sama calon-calon wali kota, sama tim suksesnya, kita kasih masukan. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, harapan secara pribadi Pak Andre, mungkin dengan masih situasi politik wali kota, pemilihan wali kota ke depan, harapannya untuk wali kota yang baru dengan status Kota Batu yang sudah diperjuangkan oleh Pokja itu bagaimana Pak? Iya, jadi saya ketemu dalam wali kota atau tim itu sudah saya sampaikan ini. Kita berharap nanti kalau beliau-beliau itu memimpin Batu itu, mereka itu punya komitmen dalam segala hal. Dalam segala hal itu ya, bagaimana wali kota itu nanti dekat dengan masyarakat, nggak jahil, nggak tampil glamor, juga dia nanti harus paham, karena saya lihat di pemerintah Kota Batu ini kan banyak pegawai-pegawai yang potensi gitu. Itu nanti sebetulnya akan menjadi perhitungan untuk beliau-beliau jadi pemimpin di Batu supaya punya tim yang bagus. Jangan sampai di Batu di pemerintahan yang ada
pengkotak-kotakan, grup-grupan, kita sampaikan semua calon-calon ini. Dan mereka respon. Jadi catatan penting untuk mereka supaya nanti tidak ada orang yang punya potensi hebat, pangkatnya cukup, tapi tidak terakomodir karena kepentingan kelompok, karena cuma suka tidak suka gitu. Nah itu kita minta nanti wali kota itu yang akan datang itu paham, memahami ini semua gitu. Juga nanti bagaimana kita berharap itu wali kota ini tidak ngelos izin bangunan. Kalau dilos kan membantu bisa jadi hutan beton, tidak hutan tanaman, tapi hutan beton. Cuman kita ini diskusinya sama calon-calon wali kota, sama timnya itu enak, bisa lebih terbuka. Jadi kita minatnya cuma batu ke depan harus lebih bagus. Saya kira itu. Mungkin sudah banyak kali kita tulis untuk sebagai narasumber sejarah peningkatan status Kota Batu, karena Pak Anggrek sebagai aktor utama untuk peningkatan status Kota Batu. Kami atas nama Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Batu mengucapkan terima kasih Pak atas terlaksana wawancara sejarah tentang peningkatan status Kota Batu. Terus kami ini sebagai diorama nanti kita selalu kita mengenalkan bahwa nanti ada satu ruang yang memang kita khususkan untuk peningkatan Kota Batu, dan kita masih menginginkan bahwa status Kota Batu itu ada, pasti ada arsip yang memang harus kita sajikan, bahwa ini aktor-aktor utama siapa saja memang berkecimpung dan berperan utama di sana, dari pertama sampai terbentuknya Kota Batu. Kami mohon izin untuk kita nanti arsip-arsip apa yang bisa kita akuisisi, Pak, mohon izin untuk bisa kita sajikan sebagai bahan untuk anak cucu kita, bagaimana Batu berdiri, siapa yang berjuang, itu mereka bisa tahu. Kalau misalnya ini tidak kita sajikan, mungkin hanya sekedar mendengar saja, tapi apa yang disajikan itu dari perjuangan Pokja itu sangat diperlukan, apalagi di dinas kita ini dituntut untuk itu, mumpung masih anggota Pokja ini masih diberi umur panjang. Untuk itu kami mohon izin untuk selanjutnya ke depan kita mau mengakses arsip-arsip apa saja yang boleh kita akses, kita sajikan di sini nanti untuk ke depan kita sajikan semua ini untuk pameran arsip sejarah Kota Batu. Nanti itu yang mungkin yang terakhir kami inginkan. Nanti mohon izin Pak Anggrek sebagai presidium, ketua presidium Pokja untuk memberi ruang kita untuk mengarsipkan bagaimana perjalanannya mulai awal sampai terbentuknya Kota Batu. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Mohon maaf dulu. Jadi saya atas nama teman-teman Pokja juga pribadi sangat berterima kasih sama teman-teman di Dinas Perpustakaan Kearsipan yang sangat perhatian untuk sejarah Kota Batu ini.
Nanti insya Allah teman-teman yang lain yang punya arsip-arsip mungkin akan menyerahkan arsip-arsip tersebut untuk dinas perpustakaan dan kearsipan. Mungkin salah satu yang penting mungkin itu juga ada SK kota soal pembentukan otonomi daerah, terus surat-surat dari provinsi dan pusat ke Pokja, insya Allah nanti kita akan kumpulkan. Oke, terima kasih atas segala perhatian.